Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Sonogi. Baik, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi kepada teman-teman semua. Terkhusus di video ini, kita akan sama-sama mengecek terkait dengan pengumuman P3K yang tentunya berkaitan dengan untuk pengumuman seleksinya. Karena berdasarkan informasi yang sudah kita dapatkan sebelumnya dari hasil kesimpulan rapat kerja atau rapat dengar pendapat Komisi 2 DPR RI dengan Menpan RB, bahwasanya pada tanggal 26 September ya teman-teman, tahun 2024 itu akan pengumuman seleksi berdasarkan kesepakatan menggunakan jadwal alternatif 1. Nah, nanti kita akan cek sama-sama teman-teman. Namun sebelum kita mengeceknya, silakan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa juga cek di video kami sebelumnya teman-teman. Ini ada tentunya kabar yang juga harus teman-teman ketahui dari Komisi 2 DPR RI terkait dengan penataan tenaga non-ASN. Silahkan dicek video yang ini. Baik, langsung saja teman-teman, terkait dengan jadwal P3K 2024 yang tentunya sama-sama kita tunggu untuk pengumuman untuk seluruh instansi, tentunya baik kementerian maupun untuk di provinsi, kabupaten, kota untuk pelaksanaan seleksinya. Karena berdasarkan informasi terakhir yang kita dapatkan, ada alternatif 1 untuk pendaftaran dan pelaksanaan seleksi di tahun 2024 itu pengumumannya 26 September 2024. Sedangkan untuk pendaftarannya dimulai 27 September 2024, dan kalau kita lihat hari ini itu sudah tanggal 26. Jadi berdasarkan jadwal alternatif ini seharusnya sudah pengumuman seleksi di website instansi masing-masing ataupun di portal SSCSN BKN. Namun setelah kita cek di sini ya teman-teman, untuk di portal BKN terlebih dahulu itu belum ada jenis pengadaan P3K. Begitu pula tadi kami sudah mencoba mengecek di beberapa instansi belum ada pengumumannya. Untuk pengumuman pelaksanaan seleksi P3K 2024. Dan lebih jelasnya lagi, coba kita buka di website resmi BKN, yaitu di bkn.go.id. Dan biasanya itu diumumkan di bagian publikasi, di bagian pengumuman. Nah, kita akan cek di sini. Nah, kalau kita lihat di sini bagian pengumuman di website resmi BKN itu hanya ada hasil seleksi administrasi Paskasangga CPNS BKN tahun anggaran 2024 dan di sini dikeluarkan pada tanggal 25 September. Nah, terkait dengan jadwal pengumuman seleksi ataupun jadwal lengkap untuk pelaksanaan seleksi P3K itu belum ada dirilis sampai saat ini teman-teman. Namun silakan saja nanti teman-teman juga cek atau pantau website resmi instansi BKN ini sampai nanti malam tentunya, karena berdasarkan alternatif 1 tadi kan tanggal 26 pengumumannya dan untuk pendaftarannya tanggal 27. Nah itu teman-teman ya, silakan dicek di website resmi BKN di bagian publikasi pengumuman. Namun yang terpenting juga yang harus teman-teman ketahui, di sini juga mendapatkan penjelasan dari BKN berkaitan dengan seleksi P3K 2024, yang mana Pak Suharmen itu menjelaskan bahwasanya honorer itu dilarang pindah instansi saat pendaftaran P3K 2024. Nah, ini penjelasan BKN yang harus dan wajib dicermati oleh seluruh calon pelamar, terlebih khusus untuk tenaga honorer. Nah, di sini honorer dilarang pindah instansi saat pendaftaran P3K 2024. Nah, bagi honorer yang nekat, ini dianggap sebagai pelamar umum. Nah, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara BKN, Pak Suharmen menjelaskan, yang dimaksudkan pindah instansi itu adalah berpindah ke kabupaten, kota, atau provinsi lainnya. Jadi itu yang harus teman-teman pahami terlebih dahulu. Pindah instansi yang dimaksud sini adalah pindah ke kabupaten atau kota atau provinsi lainnya. Ya teman-teman, itu pindah instansi. Nah, misalnya di sini diberikan contoh juga, honorer tenaga administrasi Dinas Kehutanan Kabupaten A berpindah ke Dinas Kehutanan Kabupaten Kota B. Walaupun sama-sama Dinas Kehutanan, tetapi karena berbeda kabupaten kota dianggap pindah instansi. Nah, seperti ini contohnya teman-teman yang dilarang.
Jadi untuk honorer, daerah yang dimaksudkan pindah instansi itu adalah pindah daerah, kata Deputi Suharmen kepada GPN.com Rabu 25 September, teman-teman. Nah, kemudian yang mengungkapkan honorer daerah bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD, contohnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Pendidikan, Dinas Kehutanan, dan lainnya, berbeda dengan honorer pusat. Yang dimaksudkan dengan instansi itu adalah kementerian atau lembaga. Jadi, honorer teknis di sekolah dasar bisa melamar di SKPD lainnya semisal sekretariat daerah atau dinas lainnya selama ada formasi dan memenuhi persyaratannya. Begitu penjelasannya, teman-teman. Kemudian beliau juga menegaskan dalam perekrutan P3K 2024 nanti masing-masing Pemda nanti diminta memprioritaskan honorer yang ada di daerahnya. Kemudian ketika seleksi P3K 2024 dibuka, honorer dipersilakan untuk mempelajari formasi yang dibuka. Apakah sesuai persyaratan dan berapa gambaran gajinya. Yang biasa dicek di sini, teman-teman, bisa kita cek di sini gambaran gajinya juga langsung tertera. Seperti di sini CPNS itu sudah ada ya, teman-teman. Kita cek, contohnya tampilannya nanti akan ada kisaran gajinya, teman-teman, ataupun di pengumuman instansinya nanti. Nah, lebih lanjut lagi dijelaskan sini, intinya honorer bisa pindah SKPD saat mendaftar dan bukan pindah instansi daerah. Artinya, selama masih dalam satu daerah kewenangan yang sama bisa saja, tegas dari Pak Suharmen. Nah, itu teman-teman yang harus juga kita cermati ataupun pahami bagi calon pelamar P3K 2024 terlebih khusus untuk honorer berkaitan nanti mengenai pendaftarannya. Nah, sebelum pendaftaran dibuka, jadi silakan dibaca lagi Permenpan RB-nya yang sudah diterbitkan oleh Panselnas melalui Kemenpan RB, dibaca lagi aturan-aturan yang tentunya harus teman-teman cermati lagi ketika proses pendaftaran nantinya. Kemudian kalau kita cek juga ya di website Kemendikbud P3K Guru, biasanya di sini juga ada progres seleksinya. Nah, untuk progres seleksinya sendiri untuk di portal Guru P3K Kemendikbud ini itu masih hanya sampai di integrasi sistem dan data, belum ada sini sampai persiapan pendaftaran. Nanti jika sudah ada jadwalnya keluar dan sebagainya, biasanya juga ada di update di sini, teman-teman. Namun untuk sampai saat ini kita masih sama-sama menunggu jadwal resmi yang nanti akan diumumkan pemerintah. Tentunya akan ada info lebih lanjut nantinya dan biasanya disampaikan di portal Guru P3K Kemendikbud dan juga di website resmi BKN ataupun di media sosial resminya. Baik teman-teman, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.